Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Kanaya Tabita dari kelas 1D, jurusan Reka Medis dan Informasi Kesehatan dengan NIM P1337437124305. Di sini saya akan membuat tugas video Etika Profesi dan Hukum Kesehatan dengan tema Kepemilikan dan Kerahasiaan Reka Medis. Video ini berlandaskan pada jurnal yang saya ambil yang berjudul Tinjauan Literatur Analisis Yuridis Manajemen Reka Medis Elektronik yang ditulis oleh Ahmad Jailani dan R.A. Rengganis Ularan. Nah, dalam video ini saya akan membahas tentang latar belakang masalah, kemudian dampak terhadap Fasiankes, SDM kesehatan, serta masyarakat, dan akar permasalahan tersebut. Kemudian ada aturan hukum yang terkait, serta rekomendasi dan kesimpulan. Untuk itu, simak video ini selengkapnya. Oke, yang pertama yaitu latar belakang masalah. Penelitian ini membahas tantangan dalam menjaga kerahasiaan reka medis elektronik di Indonesia di era digital, dengan fokus pada risiko kebocoran data pasien. Meskipun digitalisasi bertujuan meningkatkan efisiensi layanan kesehatan, banyak rumah sakit yang belum memiliki standar keamanan yang memadai, meningkatkan potensi akses ilegal dan penyalahgunaan data. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi manajemen kerahasiaan RME, mengidentifikasi hambatan, dan mencari solusi melalui peningkatan infrastruktur teknologi, edukasi tenaga kesehatan dan pasien, serta pengawasan yang ketat. Selanjutnya, yang kedua yaitu dampak terhadap Fasiankes, tenaga kesehatan, dan masyarakat. Masalah pengelolaan kerahasiaan RME di Indonesia berdampak signifikan pada fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan, dan masyarakat. Dampak pada Fasiankes meliputi keterbatasan infrastruktur teknologi yang meningkatkan risiko kebocoran data dan pelanggaran hukum, serta menurunkan kepercayaan pasien. Fasilitas yang tidak memiliki sistem keamanan yang memadai juga kesulitan beradaptasi dengan digitalisasi kesehatan. Kemudian dampak pada tenaga kesehatan disebabkan oleh kurangnya pelatihan mengenai manajemen data pasien, sehingga mereka tidak memahami risiko kebocoran dan tanggung jawab hukum yang bisa merugikan pasien dan institusi. Kemudian dampak terhadap masyarakat tercermin dari rendahnya kesadaran publik tentang hak privasi dan perlindungan data medis yang menurunkan kepercayaan terhadap layanan kesehatan dan membuat mereka enggan berbagi informasi kesehatan penting. Selanjutnya, yang ketiga yaitu akar permasalahan. Masalah yang diangkat dalam jurnal ini berkaitan dengan lemahnya implementasi manajemen kerahasiaan reka medis elektronik di Indonesia yang dipengaruhi oleh beberapa faktor utama. Di antaranya yaitu yang pertama, keterbatasan infrastruktur teknologi. Banyak rumah sakit, terutama yang berada di daerah terpencil, belum memiliki sistem keamanan yang memadai. Hal ini membuat data pasien rentan terhadap kebocoran atau akses yang tidak sah. Selain itu, kurangnya investasi dalam teknologi keamanan siber membuat perlindungan data pasien menjadi sangat terbatas. Oleh karena itu, meskipun sudah ada regulasi mengenai perlindungan data, penerapannya menjadi kurang efektif karena kekurangan fasilitas teknologi yang diperlukan. Kemudian yang kedua yaitu kurangnya pemahaman dan kesadaran tenaga kesehatan. Banyak tenaga kesehatan yang belum memiliki pemahaman yang cukup tentang pentingnya menjaga kerahasiaan data pasien. Mereka juga seringkali tidak diberikan pelatihan yang memadai mengenai bagaimana mengelola reka medis elektronik dan tanggung jawab hukum yang mereka miliki terkait perlindungan data. Hal ini menyebabkan tenaga kesehatan seringkali mengabaikan aspek kerahasiaan atau bahkan tidak menyadari akibat hukum dari pelanggaran tersebut. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu rendahnya kesadaran masyarakat tentang hak privasi. Banyak pasien yang tidak mengetahui hak mereka untuk menjaga kerahasiaan data pribadi mereka, atau mereka tidak sadar akan risiko pelanggaran privasi yang bisa terjadi. Ketidaktahuan ini membuat pasien jarang menuntut perlindungan yang lebih baik terhadap data pribadi mereka. Akibatnya, tidak ada tekanan masyarakat untuk memastikan bahwa rumah sakit atau Fasiankes menjaga data pasien dengan baik. Selanjutnya yang keempat yaitu pengawasan yang lemah. Sistem pengawasan terhadap akses data di rumah sakit juga sangat lemah. Tidak ada sistem audit atau kontrol yang ketat untuk memastikan bahwa hanya pihak yang berwenang yang dapat mengakses data pasien. Hal ini membuka peluang bagi penyalahgunaan data oleh pihak internal rumah sakit atau pihak luar yang memiliki akses ilegal.
Selanjutnya, aturan hukum yang terkait. Masalah lemahnya implementasi manajemen kerahasiaan RME di Indonesia berhubungan langsung dengan beberapa aturan hukum yang berlaku. Yang pertama, yaitu Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Pasal 29 Ayat 1 huruf I mewajibkan rumah sakit untuk menjaga kerahasiaan rekam medis pasien. Jika rumah sakit gagal memenuhi kewajiban ini karena kekurangan infrastruktur atau pengawasan, sanksi yang dikenakan bisa berupa teguran, pembekuan, atau bahkan pencabutan izin operasional. Kemudian yang kedua ada UU ITE nomor 19 tahun 2016. Pasal 26 mengatur hak perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik. Kebocoran data RME akibat kelalaian atau sistem yang lemah dapat menimbulkan sanksi pidana atau denda. Menuntut rumah sakit untuk menjaga data pasien dengan aman. Selanjutnya yang ketiga ada Permenkes nomor 24 tahun 2022 tentang rekam medis, mengatur lebih rinci tentang pengelolaan RME termasuk keamanan data dan prosedur akses. Pelanggaran terhadap peraturan ini dapat berujung pada sanksi administratif seperti teguran atau pembekuan sementara kegiatan rumah sakit. Kemudian yang keempat ada Permenkes nomor 269/Menkes/3/3/2008 tentang rekam medis. Meskipun lebih lama, peraturan ini tetap relevan dalam menegaskan kewajiban menjaga kerahasiaan data pasien, baik dalam bentuk fisik maupun elektronik. Secara keseluruhan, aturan-aturan ini mengharuskan fasilitas kesehatan untuk memenuhi standar keamanan data pasien dan ketidakmampuan untuk melakukannya dapat berakibatkan pada sanksi hukum baik administratif maupun pidana. Selanjutnya ada rekomendasi. Rekomendasi yang dapat diberikan yaitu yang pertama, peningkatan infrastruktur teknologi. Dukungan pemerintah dalam bentuk anggaran dan teknologi yang lebih canggih seperti sistem enkripsi dan firewall akan membantu rumah sakit melindungi data pasien dari kebocoran atau akses ilegal. Kemudian yang kedua ada pelatihan tenaga kesehatan. Memberikan pelatihan rutin tentang manajemen data elektronik dan tanggung jawab hukum bagi tenaga kesehatan penting untuk meningkatkan kesadaran dan keterampilan mereka dalam menjaga kerahasiaan data pasien. Selanjutnya, yang ketiga ada sosialisasi dan kesadaran masyarakat. Kampanye edukasi melalui berbagai media dan acara dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak mereka atas privasi data pribadi yang pada gilirannya mendorong mereka untuk menuntut perlindungan yang lebih baik. Nah, selanjutnya, yang keempat ada penguatan pengawasan dan penegakan hukum. Pemerintah perlu memperkuat audit dan pengawasan terhadap fasilitas kesehatan serta memastikan sanksi yang tegas bagi pelanggarnya. Selain itu, harus ada sistem pelaporan pelanggaran yang mudah diakses oleh masyarakat. Nah, yang kelima, pengembangan standar dan sertifikasi. Mengembangkan standar operasional yang jelas untuk melindungi data RME dan memberikan sertifikasi kepada fasilitas kesehatan yang mematuhi standar tersebut akan mendorong kepatuhan lebih baik. Selanjutnya, yang keenam ada kolaborasi antar pihak. Kolaborasi antara pemerintahan, fasilitas kesehatan, organisasi profesi, dan masyarakat dapat membantu berbagi pengalaman dan sumber daya untuk memperkuat sistem keamanan RME secara keseluruhan. Kemudian yang ketujuh ada peningkatan anggaran. Pemerintah perlu menyediakan dana yang cukup untuk mendukung infrastruktur pelatihan dan pengawasan yang akan membantu meningkatkan perlindungan data pasien. Dengan melaksanakan rekomendasi ini, diharapkan perlindungan data pasien akan lebih terjamin, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem kesehatan Indonesia. Selanjutnya, kesimpulan. Lemahnya pengelolaan kerahasiaan rekam medis elektronik di Indonesia disebabkan oleh keterbatasan infrastruktur teknologi, rendahnya kesadaran tenaga kesehatan dan masyarakat, serta lemahnya pengawasan dan penegakan regulasi. Hal ini meningkatkan risiko kebocoran data pasien, mengurangi kepercayaan terhadap fasilitas kesehatan, serta membuka peluang penyalahgunaan informasi medis. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan langkah strategis seperti peningkatan infrastruktur keamanan data, pelatihan tenaga kesehatan, edukasi bagi masyarakat mengenai hak privasi mereka, serta penguatan pengawasan dan penerapan regulasi yang lebih ketat. Dengan pendekatan yang komprehensif, sistem perlindungan data kesehatan dapat lebih terjamin, sehingga keamanan informasi pasien dan kepercayaan masyarakat terhadap layanan kesehatan digital dapat ditingkatkan. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.